Kahan, Muhaimin Arukot, dan pribumisasi Islam dalam tradisi sholawat Asrokol Jowo. Ketika mendengar bahwa Kahan, Muhaimin Arukot salah satu pengasuh pondok pesantren Rodlotul Muta'alimin wal Muta'alimat, Gedung Cangkring, Jabon Sidoarjo telah berpulang 9 Januari 2021. Selain bersedih dan merasa kehilangan, kenangan terdalam penulis adalah tentang suaranya ketika memimpin pembacaan sholawat Asrokol Jowo, meneduhkan dan setidaknya bagi saya, tidak ada duanya. Terlepas dari kesedihan dan kenangan itu, beliau tentu sangat berbahagia dengan sebenar-benarnya, yakni menyusul kehidupan barunya dalam dimensi yang sama dengan abahnya. Al-Maghfurlah, Kahang, Ahmad Arukot bin Kaha, Asfia dari Banyumas, seorang seniman yang menciptakan lirik lagu tembang sholawat klasik Jawa di Gedung Cangkring. Lalu kakeknya, Al-Maghfurlah Kaha, Bakri dari Tegal Rejo, Jawa Tengah, yang juga merupakan salah satu prajurit pangeran Diponegoro. Tentu saja, juga dalam dimensi kehidupan yang sama dengan baginda Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penuturan Muhammad Munib, Ketua Takmir Langgar Dusun Kawatan, Gedung Cangkring yang tidak lain adalah ayah penulis. Muhaimin, sapaan akrab dari Kahan Muhaimin Arukot, merupakan seorang kiai yang juga hafal Barzanji, hafal semua lagu langgam Jawa dalam pembacaan sholawat Asrokol Jowo, serta istiqomah menghadiri dan memimpin tradisi tersebut selama bulan Maulid. Berbeda dengan tradisi Maulid dan Jawian di Kudus yang hanya dilaksanakan pada setiap malam 12 Maulid Rabiul Awal, tradisi sholawat Asrokol Jowo di Gedung Cangkring Sidoarjo dilaksanakan sejak tanggal 7 bulan Maulid. Pelaksanaannya secara bergiliran di langgar-langgar dusun dalam setiap malam, mulai pukul 19.30 WIB hingga 0 WIB, hanya pada tanggal 12. Pelaksanaannya di Masjid Desa mulai pukul 7 WIB hingga 14 WIB. Selanjutnya, pelaksanaannya tetap di malam hari. Terkait lagu sholawat dengan langgam Jawa, bisa saja ada persamaan dan perbedaan antara di Kudus, Gedung Cangkring, dan daerah-daerah yang lainnya. Kaitannya dengan tradisi sholawat Asrokol Jowo tersebut, saya jadi teringat tentang pribumisasi Islam yang menurut Kahang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, bahwa ketika terjadi akomodasi budaya dalam agama atau sebaliknya yang berjalan secara alami, berarti telah terjadi sebuah proses pribumisasi Islam. Proses tersebut tidaklah untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, bukan juga karena khawatir akan terjadinya ketegangan di antara keduanya, apalagi hanya untuk menghindari terjadinya perlawanan budaya setempat terhadap agama. Sejatinya, konsep pribumisasi Islam ingin meneguhkan bahwa tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. K.H. Abdurrahman Wahid, tahun 2001. Akhirnya, hingga saat ini, kita semua tetap bisa melanjutkan, menyaksikan, menikmati, hingga mempelajari berbagai bentuk tradisi dari ritual atau perayaan dalam Islam, khususnya bulan kelahiran Nabi